Shalom adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Berdirilah Tegap. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas segala berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini kami dapat bertemu kembali di dalam Horas. Tuhan, sertailah kami di dalam renungan kami pada malam hari ini. Kiranya kami dapat berkonsentrasi dengan baik, sehingga apa yang kami dengarkan pada malam hari ini dapat kami resapkan di dalam hati kami. Terlebih, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, besertalah dengan kami di saat renungan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Ibu akan membacakan Alkitab dari Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17. Ibu ulangi sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17. Yang berbunyi demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bacaan kita malam ini sangat menarik. Adik-adik, kita tadi membaca mengenai perlengkapan senjata Allah. Kurang lebih ada 6 perlengkapan yang dipakai. Apa sajakah itu? Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Adik-adik, tahukah kita perlengkapan yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini diambil dari perlengkapan perang yang biasa dipakai oleh prajurit Romawi. Adik-adik, kalau kita lihat gambarnya, betapa keren dan gagah ya prajurit Romawi itu dengan segala perlengkapan perang yang ada. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa prajurit Romawi yang digunakan oleh Rasul Paulus sebagai gambaran perlengkapan senjata Allah? Pada masa itu, bangsa Romawi merupakan negara yang terkuat dengan wilayah kekuasaan yang luas. Salah satu wilayah yang dijajah adalah Israel. Jadi, perlengkapan senjata yang Paulus gunakan sebagai kiasan bagi jemaat Efesus adalah perlengkapan senjata tentara Romawi yang setiap hari dilihat oleh masyarakat saat itu. Melalui renungan Horas ini, dalam beberapa minggu ke depan, kita akan sama-sama belajar makna dari perlengkapan senjata Allah ini. Apakah adik-adik penasaran dengan makna perlengkapan senjata Allah? Jangan lupa, ikutin terus renungan Horas ya. Adik-adik, hari ini kita belum melihat makna dari perlengkapan senjata Allah. Hari ini kita mau belajar sikap seorang prajurit, yakni berdiri tegap. Adik-adik pernah melihat seorang prajurit? Ya, kalau di Indonesia kita bisa lihat ABRI, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Kalian lihat bagaimana postur para tentara itu? Apakah mereka lemas dan tidak bersemangat?
Tentu tidak ya. Postur tubuh mereka tegak, berdiri tegap dan selalu siap siaga. Tidak ada seorang tentara yang memiliki sikap yang lemas, ogah-ogahan, atau tidak bersemangat. Siapa di sini yang punya cita-cita menjadi tentara? Adik-adik, arti berdiri tegap di dalam ayat 14 yang kita baca tadi berarti bertahan tanpa menyerah. Menjaga posisi, bertekun, tetap memegang kebenaran, berani melawan musuh, berhadapan muka dengan muka. Sungguh merupakan sikap yang luar biasa ya. Inilah sikap seorang prajurit yang selalu siap berdiri tegap. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk punya sikap seperti seorang prajurit atau tentara. Adik-adik, saat ini memang kita di Indonesia sedang tidak ada di dalam situasi perang. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika saat ini kita harus selalu berjaga-jaga. Mengapa? Selain kita menghadapi musuh yang kelihatan, kita juga menghadapi musuh yang tidak terlihat oleh mata. Musuh kita bisa datang dari si jahat, iblis atau diri sendiri. Iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk memangsa buruannya. Selain iblis, diri sendiri kadang bisa menjadi musuh yang harus dihadapi. Kita mungkin pernah menghadapi kekhawatiran, kecemasan, atau stres. Kadang kita juga bisa kesal dengan diri sendiri, merasa tidak mampu dan tidak berguna. Adik-adik, ingatlah bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu takut dan cemas saat iblis atau musuh di dalam diri mendatangi kita. Percayalah akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, anak-anaknya. Penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi musuh. Adik-adik, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menghadapi musuh-musuh kita. Hadapilah musuh dengan penuh keyakinan iman di dalam Tuhan. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Bersama dengan Tuhan, berdirilah tegap, hadapilah musuh, lawan ketakutanmu. Amin. Mari kita akhiri renungan malam ini di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami kembali menaikkan syukur kepadamu. Kalau pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Engkau, kami harus benar-benar memiliki keyakinan iman di dalam Tuhan. Agar kami tidak takut, agar kami dapat berdiri tegap, agar kami bisa menghadapi musuh-musuh kami. Tetapi ya Tuhan, semua itu kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari dapat semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau terus menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini renungan kita. Sampai jumpa kembali di Horas pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.